Selamat malam pemirsa, selamat datang di program Cerdas Hukum. Selama 1 jam ke depan bersama saya Egit Hapsari, kita akan membahas mengenai sengkarut jual beli properti. Pemirsa, tingginya permintaan masyarakat untuk membeli rumah, tanah, apartemen untuk keperluan hunian ataupun investasi tidak berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat soal skema jual beli. Hal ini dapat menjadi celah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi dan mengambil keuntungan. Sebelum kita memulai dialog, kita saksikan tayangan berikut. Kebutuhan perumahan di Indonesia tiap tahun terus meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS per 30 Juni 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 268 juta jiwa. Namun sayangnya banyak masyarakat tidak paham soal skema jual beli saat membeli rumah, tanah hingga apartemen untuk keperluan investasi atau hunian yang menyebabkan munculnya permasalahan dengan pengembang. Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN mencatat ada 3.598 pengaduan konsumen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sebanyak 2.475 atau 68,79%-nya merupakan aduan dari sektor bisnis atau properti baik untuk subsektor rumah tapak, rumah susun maupun apartemen. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakpahaman pembeli dengan skema yang ditawarkan pengembang karena penawaran terlalu menggiurkan dengan banyaknya kemudahan. Ditambah lagi keengganan calon pembeli mencari informasi detail terkait properti yang akan dibelinya. Hal ini mengakibatkan banyaknya kasus wan prestasi, mulai dari pembangunan properti tidak tepat waktu, menjual unit yang tidak mengantongi izin, penggunaan dana konsumen untuk membeli tanah di tempat lain, hingga memainkan spesifikasi atau kualitas material bangunan. Untuk itu, agar terhindar dari penipuan, calon pembeli harus melihat dan mencari kejelasan perizinan, legalitas, dan kepemilikan lahan atau tanah. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai sengkarut jual beli properti bersama dua narasumber yang sudah ada bersama saya. Yang pertama, Mimi David selaku agen properti yang juga menjadi korban penipuan jual beli properti. Halo, selamat malam Mbak Mimi. Malam. Gimana kabarnya, baik ya? Baik. Baik. Oke, dan selanjutnya ada Pak Alvin Lim selaku praktisi hukum. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam Ibu. Kabar baik ya? Baik Ibu. Kabar baik. Oke, kita ke Mbak Mimi terlebih dahulu ya pemirsa. Jadi Mbak Mimi ini adalah seorang agen properti yang juga menjadi korban penipuan jual beli apartemen ya Mbak Betul, ya? betul. Bisa diceritakan kronologi awalnya seperti apa? Saya salah satu marketing di salah satu perusahaan properti. Jadi saya kan pegang beberapa investor. Nah, saya menawarkan apartemen kepada salah satu investor saya karena dijualnya miring oleh pihak pemilik gitu. Nah, tetapi di salah satu developer ini ada aturan di dalam PPJB, adendum tuh hanya 1 kali. Hanya 1 kali? Ya. Setelah itu tidak boleh dijual lagi sampai terbit sertifikat AJB. Dan itu waktunya tidak bisa ditentukan kapan gitu. Kemudian saya melakukan jual beli di bawah tangan yang dilegalisasi notaris. Begitu karena sistem kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kami sama-sama ketemu di notaris, tanda tangan kesepakatan jual beli, kemudian pelunasan begitu. Jadi saat proses pembelian ini Mbak Mimi melihat ada satu yang janggal nggak? Tidak. Nggak ada sama sekali? Sebelumnya belum. Lurus-lurus aja? Lurus-lurus aja, karena kebetulan pemilik pun saya kenal. Begitu. Lalu kemudian kapan dan gimana Mbak Mimi ini mulai menyadari bahwa ini ternyata ada satu yang janggal dan juga menjadi korban penipuan dan tersadar? Ketika saya bermaksud menjual kembali unit tersebut, kemudian saya menghubungi pihak pemilik, saya masukin pengajuan ke pengalihan hak ke developer. Nah, pemilik ini tidak bisa dihubungi, begitu. Kemudian saya bawa perjanjian yang dari notaris itu tadi ke developer. Pihak developer tidak bisa terima perjanjian itu, dianggapnya tidak syah, dan saya diminta untuk pengesahan ke pengadilan negeri, begitu. Jadi selama ini tuh ada usaha dan upaya apa saja untuk mendapatkan unit itu kembali dari pihak pembeli? Sebelum saya ke LQ, saya sewa salah satu pengacara, tapi kemudian itu gugatan ditolak pengadilan negeri karena dianggapnya kurang pihak. Baik, jadi ada upaya kedua ya, Ya. yang dilakukan untuk mendapatkan unit apartemen ini kembali. Betul.
Baik, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin Lim, ini melihat kasus yang dialami Mbak Mimi ini ya, apakah ini bisa disebut ada kecerobohan atau kelalaian nih dalam proses pembelian? Jadi kalau di dalam pembelian sebuah aset ya, apalagi properti ini, pertama ini kalau saya lihat yang namanya modus itu selalu sesuatu yang terlihat bagus. Tadi Bu Mimi bilang bahwa harganya sangat murah gitu. Nah itu sebenarnya sudah sebuah indikasi ya. Misalnya kita tahu harga pasaran mobil Mercy 1 miliar C-Class yang baru. Nah ada yang baru harga 300 juta. Nah kita harus waspada gitu, ada apa kok seperti ini. Ya, jadi di situ satu bisa merupakan indikator yang semestinya konsumen itu waspada. Tapi mungkin karena mereka berpikir, wah ini kesempatan bagus, kapan lagi? Nah faktor itulah yang mengepus mereka untuk melakukan transaksi dengan terburu-buru karena takut kehilangan kesempatan keuntungan tersebut. Nah ini yang dimanfaatkan oleh oknum untuk penyalahgunaan kepercayaan kalau saya lihat. Betul. Jadi kesalahan di sini adalah oknum itu menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada dia oleh si pembeli. Itu. Jadi saya lihat di sini adalah kesalahan dari oknum. Baik, tapi selama pandemi ini kan memang sektor properti ini mengalami koreksi. Apakah ini juga yang perlu lebih diwaspadai membeli pada saat pandemi seperti ini, Pak? Sangat perlu waspada di situ. Di dalam membeli properti itu kita harus melakukan yang namanya due diligence ya. Due diligence itu harus cermat. Jadi kita harus lihat dulu gitu loh, transaksi apa yang mau dibeli, apalagi properti. Di dalam membeli properti itu yang paling penting kalau menurut saya adalah legalitasnya. Itu paling penting. Ya, kenapa legalitas ini paling penting? Sebagus apapun rumah yang kita lihat atau apartemen yang kita lihat, kita beli saat ini, tiba-tiba legalitasnya bermasalah. Ya, berarti hilang semua nilai kita, jadi nol di situ. Ya, jadi disitulah harus yang namanya konsumen itu waspada. Melihat kira-kira apa yang dia mau beli di situ, cek dulu legalitasnya. Ya, apakah legalitas dalam bentuk PPJB atau AJB. Baik, tapi Pak Alvin terima kasih penjelasannya. Tapi sebelum lanjut dialog, pemirsa, berikut ini informasi mengenai istilah dalam jual beli properti. Dalam jual beli properti ada banyak istilah yang sepertinya tidak lazim diketahui masyarakat. Namun perlu Anda ketahui. Berikut adalah istilah-istilah jual beli yang dihimpun dari tim riset iNews. PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, ialah perjanjian awal antara penjual dan pembeli disertai uang muka sesuai kesepakatan. PPJB bersifat bawah tangan dan tidak melibatkan notaris PPAT. AJB, Akta Jual Beli, akta otentik yang dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan. AJB dibuat setelah pelunasan pajak. SHM atau sertifikat hak milik merupakan pernyataan legalitas kepemilikan atas properti sesuai nama yang tertulis. Kemudian ada HGB atau hak guna bangunan, sertifikat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengembang untuk mengelola sebuah lahan. Dan yang terakhir ada BPHTB, yakni bea perolehan atas hak atas tanah dan bangunan yang merupakan pajak yang dikenakan kepada pembeli properti. Oke Mbak Mimi, ini kalau kita tadi lihat ya banyak sekali istilah jual beli. Ini apakah Mbak Mimi selaku agen properti ini juga mengetahui istilah-istilah ini dan juga mengaplikasikannya dalam bisnis sehari-hari? Tahu. Nanti bagaimana istilah-istilah tadi Mbak Mimi lihat dalam proses pembelian apartemen ini? Kendalanya sebenarnya gini, kita itu kan apartemen yang saya beli itu kan masih PPJB. Nah di situ kelemahannya adalah menurut saya di perjanjian itu adendum itu hanya boleh 1 kali. Menurut saya itu merugikan konsumen saya sih, gitu. Padahal sebenarnya di developer lain ada beberapa developer yang memperbolehkan adendum itu berkali-kali, begitu. Tapi waktu pembelian ini mengetahui ada adendum ini dan memang istilah ini dinyatakan oleh developer. Betul, memang saya tahu
masih PBJB, Masih PBJB ya? belum AJB. Gitu. Lantas bagaimana akhirnya pembeli ini bisa tertipu oleh status dan istilah-istilah yang ada dalam pembelian? Sebenarnya tidak tertipu klien saya, cuman karena ada celah aja sih, gitu. Dari pihak pemilik ini yang one prestasi. One prestasi ya? Betul. Oke, Pak Alvin Lim, ini kan ternyata nggak semua masyarakat ya, ternyata ini awam atau paham akan istilah-istilah dalam jual beli. Nah, ini apakah salah satu indikasi dan penyebab nih mengapa sekarang ini banyak masyarakat yang tertipu? Jadi kalau saya lihat ya, masyarakat Indonesia itu terutama ya sangat mudah tertipu. Kenapa? Satu adalah kelemahan dia akan ilmu pengetahuan. Kedua, kebanyakan masyarakat Indonesia itu dia cuek gitu loh. Dia pikir udahlah biarin aja. Dan yang ketiga, saya lihat ciri-ciri masyarakat Indonesia itu, masyarakat Indonesia kenapa mudah dibohongin? Mereka selalu melihat dari penampilan luar. Jadi mereka dikasih gambar brosur, wah nanti mau dibangun apartemen misalnya, wah apartemennya bagus nih, ada fasilitas kayak di Singapura misalnya, Marina Bay Sands. Kolamnya di atas, melihat pemandangan seluruh Jakarta, udah langsung masukin uang. Padahal yang dia lihat baru gambar. Ya, kedua dia lihat apa? Show unit dari apartemen tersebut. Dia lihat show unitnya, waduh mengkilap, ada marmer, ada apa. Kalau dibangun, kalau mandek tidak dapat apa-apa, buntung di situ. Jadi 3 hal inilah yang saya lihat ya mengapa masyarakat Indonesia tuh mudah tertipu. Baik, jadi ini jangan semata-mata terbuai akan show unit, akan janji-janji manis yang diberikan ya Pak Alvin ya. Betul. Oke, pemirsa tim Liputan iNews melakukan penelusuran terhadap sejumlah apartemen untuk mengecek langsung janji manis sales property. Sesaat lagi kita akan membahas ya, hanya di Cerdas Hukum. Iya, nanti kalau udah tinggal di sini tahu lah kayak gimana.